Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya dengan pelajaran kita mengenai operational risk. Itu ada di chapter 23. Nah, di sini saya akan mendefinisikan apa sih sebenarnya itu operational risk. Kemudian bagaimana cara kita mengukurnya, metode-metode apa yang bisa kita pergunakan, dan resiko-resiko seperti apa yang paling penting yang harus diperhatikan oleh suatu institusi. Kemudian kalau di dunia perbankan maupun institusi keuangan, apa sih sebenarnya faktor-faktor ataupun bisnis line ya yang berbeda-beda yang bisa dikategorikan. Kemudian operational risk ini kita akan lihat merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan kerugian yang paling besar untuk perusahaan-perusahaan ataupun institusi-institusi baik pemerintahan maupun swasta. Dan apa yang bisa dilakukan oleh regulator yang berkaitan dengan operational risk. Mari coba kita mulai ya. Apa sih sebenarnya definisi daripada operational risk? Nah, operational risk itu menurut Basel Committee ya, tahun 2001. Nah, definition of operational risk. Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and system, or from external events. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa risiko operasional ini adalah kerugian yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ya internal seperti proses ataupun orangnya atau sistemnya ya yang tidak cukup ya ataupun gagal. Nah, kemudian bisa juga kemungkinan dari kejadian yang di luar institusi itu. Nah, apa sih sebenarnya resiko yang paling besar? Seperti tadi saya katakan bahwa risiko operasional ini merupakan salah satu risiko yang paling besar yang bisa mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan ya. Jadi ada itu contoh-contohnya di buku, bisa kita lihat ya, ada di itu contohnya mengenai yang BNP Paribas ya, itu mengakibatkan kerugian pada tahun 2014 yang besar sekali ya, huge losses sebesar 9 billion US dollar ya, bukan 9 billion rupiah ya, jadi sangat besar ya. Dan resiko yang paling besar sekarang dihadapi oleh bank ataupun institusi keuangan itu sebenarnya berkaitan dengan cyber risk ya, yang berkaitan dengan internet banking. Nah, risiko operasional ini seperti tadi udah saya definisikan, itu mencakup ya risiko dari orangnya. Jadi the definition includes people risk ataupun teknologi di dalam institusi itu, dan juga processing risk ya, physical risk, legal risk. Nah, ini faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah internal ya, ketidakcukupan ataupun kegagalan faktor-faktor internal. Tetapi risiko operasional ini tidak mencakup reputation risk and strategic risk. Nah, seperti saya katakan, maka regulator itu mewajibkan ya, jadi di dalam Basel 2 mewajibkan institusi keuangan ya, baik bank ataupun institusi keuangan yang lainnya atau perusahaan, nah itu mesti mempunyai modal yang cukup ya untuk menghadapi risiko operasional. Nah, ada 3 metode yang bisa dipakai, yaitu basic indicator, standardized, dan advanced measurement
approach atau yang kita sebut dengan AMA approach. Nah, seperti tadi saya katakan juga, bisnis line itu bisa dikategorikan menjadi 8 ya. Bisnis line yaitu corporate finance, trading and sales, retail banking, commercial banking, payment and settlement, agency services, asset management, retail brokerage. Nah, kemudian resikonya bisa kita kategorikan menjadi 7 resiko yang berbeda ya. Nah, categorization of risk, ada internal fraud, external fraud, employment practices and workplace safety, clients, product and business practices, damage to physical assets, business disruption and system failure, execution, delivery and process management. Nah, ini adalah faktor-faktor internal maupun eksternal ya, yang mengakibatkan ketidakcukupan ataupun kegagalan ya di dalam institusi tersebut. Nah, ini kalau pakai AMA approach ya, itu adalah di 99,9% ya dari nilai VAR-nya untuk kecukupan modalnya. Nah, itu untuk advanced management approach ya, itu ada 56 VAR ya, value at risk ya. Nah, kemungkinan untuk mengukur ya risiko yang berkaitan dengan risiko operasional. Kemudian ini kalau kita mau melakukan sampling ya terhadap loss frequency maupun loss severity, satu adalah frekuensi kerugiannya itu bisa diestimasi dengan distribusi Poisson ya. Nah, itu adalah E pangkat minus lambda T kali lambda T pangkat N dibagi N faktorial. Sedangkan untuk loss severity, nah itu bisa berdasarkan data-data internal ataupun data eksternal ya. Nah, jadi salah satu kemungkinan adalah mengasumsikan distribusi log normal ya. Nah, untuk mengestimasi mean dan juga standar deviasi dari lossesnya. Jadi untuk severity-nya seberapa parah kerugiannya itu bisa diestimasi mean-nya. Kemudian resikonya itu bisa diestimasi dengan standar deviasi ya dari kerugiannya. Nah, kalau keduanya dikombinasikan, ini seperti ini ya, pakai Monte Carlo to combine the loss frequency distribution dan juga loss severity distribution. Dapatlah total loss-nya seperti gambar ini ya. Jadi pakai Monte Carlo distribution. Nah, ini caranya ya untuk memakai Monte Carlo simulation trial. Jadi ada step-stepnya ya, ada 3 step. Yang pertama adalah sample from frequency distribution to determine the number of loss events, berapa itu N-nya. Kemudian tahap berikutnya sample N times from the loss severity distribution to determine the loss severity for each loss event. Dan yang terakhir adalah sum loss severities to determine total loss. Nah, dalam pendekatan metodenya AMA ini ada 4 elemen ya yang harus dispesifikasi oleh institusi keuangan yang diwajibkan oleh Basel Committee. Yang pertama adalah internal data, yang kedua external data, 3 scenario analysis, 4 business environment and internal control. Nah, ini bisa kita elaborasi satu persatu. Nah, ini internal data. Nah, itu harus dispesifikasi operational risk losses-nya have not been recorded as well as credit risk losses ya. Jadi biasanya kerugian yang berkaitan dengan risiko operasional itu pencatatannya tidak sebagus ya pencatatan untuk kerugian yang berkaitan dengan risiko kredit. Nah,
Itu harus ditingkatkan ya untuk internal datanya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan internal data adalah yang paling penting itu adalah low frequency high severity losses. Itu adalah important losses ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kerugian-kerugian yang severe, yang parah, tetapi frekuensinya yang rendah ya. Low frequency high severity losses. Kemudian yang berkaitan dengan internal data adalah loss frequency should be estimated from internal data. Nah, kemudian external historical loss severity ada dua kemungkinan ya untuk mengestimasinya. Bisa pakai data sharing, bisa juga pakai data vendor. Nah, ini scaling ya dengan memakai data eksternal. Rumusnya adalah estimated loss for bank A itu sama dengan observed loss for bank B kali perbandingan revenue ya kedua bank tersebut dipangkat alpha. Alpha adalah nilai yang telah diestimasi dengan memakai external data oleh Shih et al. Nilainya adalah 0,23. Kemudian yang selanjutnya adalah scenario analysis. Dan yang terakhir ini adalah business environment ya dan internal control factor. Harus mempertimbangkan kompleksitas dari bisnis lainnya, kemudian teknologi yang dipergunakan, kecepatan perubahan, tingkat dari supervisi dan juga staff turnover rates ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang berkaitan dengan lingkungan bisnis maupun faktor kontrol internal. Kemudian perusahaan juga bisa melakukan proactive approaches, yaitu dengan establish causal relationship, RCSA, KRI, kemudian allocate operational risk capital to encourage business units to reduce operational risk. Jadi mesti menyediakan modal minimum ya secukupnya untuk mengurangi risiko operasional. Nah, kemudian yang terakhir adalah educate employees to be careful about what they write in emails and what they can see over the phone ya. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan power law. Nah, ini penelitian menunjukkan bahwa power law ini cocok ya untuk mengestimasi kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional. Nah, kemudian untuk menghadapi risiko operasional bisa memakai asuransi ya. Faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan asuransi dalam mendesain kontraknya biasanya adalah moral hazard dan juga adverse selection ya. Dan itu langsung berdampak ke deductible, co-insurance provision, dan provisi limit. Nah, karena risiko operasional ini merupakan risiko yang paling besar dan banyak mengakibatkan kasus kerugian yang besar baik di Amerika Serikat maupun di dunia lainnya termasuk di Indonesia, maka pemerintah Amerika Serikat mulai lebih ketat semenjak ada kasus Enron ya, yang mengakibatkan pemerintah itu memperketat regulasinya dengan yang kita kenal Sarbanes-Oxley Act ya. Nah, ini Sarbanes-Oxley Act ini memperketat bahwa CEO dan CFO harus lebih bertanggung jawab. Kemudian SEC yaitu Security Exchange Council di Amerika Serikat punya kekuasaan yang lebih ya. Auditors tidak diperkenankan untuk melakukan non-audit task ya, tugas-tugas non-audit yang signifikan. Dan audit committee must be made aware ya daripada treatment di akuntansinya. Dan CEO and CFO must return bonuses in the event financial statement are restated. Jadi mereka harus mengembalikan bonus bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi ini memperketat regulasinya sehingga tidak merugikan nasabah. Sekian dan terima kasih.